semuanya, perkenalkan nama saya Januria Sariwati. Saya akan menjelaskan model analisis Stein of Van Dijk untuk memenuhi mata kuliah analisis wacana kritis. Sebelum ke slide selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching! Baiklah, langsung saja. Yang pertama, menurut umum tahun 2009 halaman 8. Van Dijk juga melihat wacana terdiri atas 3 struktur, antara lain yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Dan elemen-elemen yang terdapat dalam struktur tersebut antara lain tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Van Dijk juga menyatakan bahwa wacana itu sebenarnya adalah bangunan teoritis yang abstrak, the abstract theoretical construction. Dengan begitu, wacana belum dapat dilihat sebagai perwujudan fisik bahasa, adapun perwujudan wacana adalah teks. Selanjutnya, secara ringkas dan sederhana, teori wacana mencoba menjelaskan terjadinya sebuah peristiwa seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan. Sebuah kalimat bisa diungkapkan bukan hanya karena ada orang yang membentuknya, dengan motivasi atau kepentingan subjektif tertentu. Terlepas dari apapun motivasi atau kepentingan orang ini, kalimat yang dituturkan tidaklah dapat dimanipulasi semau-maunya oleh orang yang bersangkutan. Kalimat itu hanya dibentuk, hanya akan bermakna selama ia tunduk pada sejumlah aturan, yaitu aturan gramatika yang berada di luar kemauan atau kendali si pembuat kalimat. Selanjutnya, Van Dijk juga menjelaskan bahwa penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atau teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Baik struktur teks, kognisi sosial, maupun konteks sosial adalah bagian yang integral dalam kerangka Van Dijk. Nah, bisa dilihat pada tabel di sebelah. Struktur teks di sini terbagi menjadi 3 dengan metodenya juga, yang pertama teks, kognisi sosial, dan analisis sosial. Kita lihat pada teksnya, menganalisis bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu. Bagaimana strategi tekstual yang dipakai untuk menyingkirkan atau memarginalkan suatu kelompok gagasan atau peristiwa. Dia menggunakan metode critical linguistik. Selanjutnya itu adalah kognisi sosial, yaitu menganalisis bagaimana kognisi pembuat teks dalam memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang akan ditulis. Nah, metode yang digunakan itu adalah wawancara mendalam. Nah, wawancara yang dilakukan adalah kepada seseorang yang menjadi objek penelitian maupun seseorang atau pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa penelitian. Selanjutnya, analisis sosial, yaitu menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi peristiwa seseorang atau digambarkan. Nah, dia menggunakan metode studi pustaka dan penulisan sejarah, yaitu menganalisis sosial atau lingkungan dari seseorang atau peristiwa tersebut yang sedang diteliti. Analisis wacana kritis diartikan bahwa tidak ada media massa yang sepenuhnya netral. Media bukanlah suatu aturan yang bebas. Ia juga subjek yang mengkonstruksi realita lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Menurut Vira dan Prihartini menjelaskan bahwa analisis wacana kritis memandang objek wacana melalui 3 unsur yang terdiri dari teks, kognisi sosial, dan konteks. Nah, pemaparan ini hampir sama pada slide yang sebelumnya tentang struktur teks, kognisi sosial, dan analisis sosial. Hanya saja perbedaannya terdapat pada konteks. Bahasanya saja yang berbeda, yaitu merupakan dimensi untuk melihat bagaimana teks dihubungkan dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan pada slide sebelumnya itu ada analisis sosial, yaitu menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi peristiwa seseorang atau digambarkan. Nah, hampir sama karena dia melihat sosialnya, lingkungannya, yaitu tempat terjadinya peristiwa atau seseorang dalam menuturkan, yaitu sosialnya
tempat dari peristiwa atau penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Van Dijk dalam Rohana dan Samsudin, analisis wacana kritis yang menitik beratkan kekuatan dan ketidaksetaraan yang dibuat pada fenomena sosial. Oleh sebab itu, AWK atau analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana terhadap ilmu lain yang terdapat pada ranah politik, ras, gender, hegemoni, budaya, dan kelas sosial. Ranah kajian tersebut berpusat pada prinsip analisis wacana kritis, yaitu tindakan, konteks, histori, kekuasaan, dan ideologi. Analisis wacana kritis didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat di dalamnya. Wacana sebagai bentuk praktis sosial dapat dianalisis dengan analisis wacana kritis untuk mengetahui hubungan antara wacana dan perkembangan sosial budaya dalam domain sosial yang berbeda dalam dimensi linguistik. Adapun karakteristik penting dalam analisis wacana kritis, yaitu yang pertama tindakan, yaitu karakter utama dalam analisis wacana kritis. Wacana sebagai sebuah tindakan, artinya saat berwacana seseorang akan mengungkapkan maksudnya lewat bahasa dengan tujuan untuk memberitahukan, memerintah, mempengaruhi, membujuk, dan mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Yang kedua yaitu konteks. Analisis wacana kritis selain mempelajari bahasa yaitu teks, unsur di luar bahasa pun konteks harus dipelajari. Nah, menurut Fauzan, wacana terdiri atas teks dan konteks. Konteks merupakan semua situasi dan hal yang berada di luar teks, seperti partisipan dalam bahasa, situasi saat teks diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan lain sebagainya. Titik perhatian analisis wacana ialah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Yang ketiga, histori. Selain aspek tindakan dan konteks, aspek histori yang perlu diperhitungkan karena wacana tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan aspek ini. Misalnya, untuk memahami makna puisi Diponegoro karya Chairil Anwar dan mengungkapkan makna apa yang disampaikan, yaitu dengan cara mengungkapkan kapan puisi tersebut diciptakan. Yang keempat, kekuasaan. Aspek yang tidak kalah penting untuk membedakan antara analisis wacana dan analisis wacana kritis adalah aspek kekuasaan. Menurut Erianto, wacana dibuat dalam bentuk tulisan, ujaran, dan lainnya. Tidak terwujud dengan begitu saja secara natural, tetapi hal itu wujud dari pertarungan kekuasaan karena aspek kekuasaan merupakan salah satu bentuk keterkaitan wacana dengan masyarakat. Dan yang kelima adalah ideologi. Dalam analisis wacana kritis, aspek ideologi merupakan kajian utama. Menurut Erianto, ujaran dan lainnya adalah wujud dari ideologi tertentu. Ideologi dibentuk oleh kelompok dominan yang bertujuan untuk memproduksi ulang dan mengesahkan keberadaan kelompok tersebut. Artinya, kelompok dominan mempengaruhi dan menginformasikan ke khalayak ramai bahwa keberadaan dan kekuasaan mereka sudah sah. Baiklah, itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa.